pertama, Artificial Intelligence, robot. Bagaimana kaitan keduanya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan atau disebut juga Artificial Intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditampilkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas yang ada. Bagaimana sejarah perkembangan Artificial Intelligence? Pada tahun 1956, nama Artificial Intelligence pertama tercetus oleh John McCarthy. Pada tahun 1950, perkembangan pesat terjadi pada AI. Tahun 1972, robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. 1973 sampai 1990, inilah di mana sejarah AI Winter yang selama kurang lebih 2 dekade. 1997, mesin Deep Blue IBM pertama kalinya mengalahkan pemain catur dunia. Pada tahun 2009 sampai 2014, Google diam-diam memulai perancangan mobil tanpa awak yang akhirnya diumumkan ke publik setelah lolos pemeriksaan. Tahun 2011, Apple merilis Siri untuk pertama kali kita mengenal program asisten. Abad 21, perkembangan robot semakin canggih seperti Asimo, Sophia, dan HR-4. Apa fungsi dan tujuan dari Artificial Intelligence? Membuat mesin lebih pintar dan lebih berguna serta mampu memahami kecerdasan, mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bisa menjadi lebih efisien. Menggunakan kecerdasan buatan, manusia akan menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu kegiatan dan mengambil sebuah keputusan, membuat waktu pekerjaan suatu pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Mengapa Artificial Intelligence terus berkembang? 4 alasan utama Artificial Intelligence terus berkembang. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi hardware. Kedua, pengembangan software kecerdasan buatan. Ketiga, perkembangan khusus komputer pribadi. Dan yang keempat, turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian teknologi kecerdasan buatan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Artificial Intelligence? Kelebihannya, pertama, bersifat permanen. Kedua, mudah diduplikasi. Ketiga, lebih mudah dan murah. Keempat, bersifat konsisten. Kelima, dapat didokumentasi. Keenam, bersifat netral. Kekurangannya, 1. Menutup peluang bisnis. 2. Rawan terjadi kerusakan. Ketiga, proses pembuatannya cukup mahal. Keempat, membutuhkan daya listrik. Kelima, dapat menggantikan manusia. Keenam, memiliki kemampuan yang terbatas. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution, Albert Einstein said. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasikan kemajuan dan melahirkan evolusi, hingga terciptalah Artificial Intelligence. Bagaimana contoh dari penerapan Artificial Intelligence? Dunia sudah mulai menciptakan AI, sedangkan Indonesia masih berjuang mengeksplorasi kegunaannya seperti Google Assistant Siri dan Amazon Alexa. Siri merupakan program virtual cerdas pada ponsel iPhone, berfungsi sebagai asisten virtual cerdas yang serba bisa dalam mengoperasikan smartphone. Amazon Alexa adalah sebuah inovasi baru speaker yang awalnya hanya digunakan sebagai pengeras suara, kini dapat digunakan dan berinteraksi dengannya. Kecanggihan robotik. Kemampuan robot untuk melakukan gerakan manusia sangat membantu dunia industri, seperti robot Solena 4, robot Air Transforming, anjing Sony Aibo, robot Nauts Mitra, Honda Asimo, robot Sophia, dan robot Digit pengantar paket. Hubungan robot dan Artificial Intelligence. Ingat dengan film Astro Boy? Ada robot di mana-mana, mulai dari sapam hingga robot yang menciptakan robot. Keren atau justru menakutkan? Apa itu robot? Robot merupakan mesin yang didesain dan dibuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau lebih dari satu pekerjaan secara cepat dan presisi. Misalnya, smartphone yang sedang kamu genggam sekarang atau komputer yang kamu gunakan untuk bekerja.
Dari pengertian mengenai robot, kedua perangkat tersebut bisa dikatakan sebagai robot. Kesimpulannya adalah, kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat sesuatu seperti robot yang mempunyai kecerdasan mirip dan bahkan lebih dari kecerdasan manusia. Jazari adalah ilmuwan muslim pencetus robot pertama kali. Mobil pintar sudah, mobil terbang kapan? Fungsi AI pada mobil pintar terdiri dari dua. Pertama, sebagai infotainment human machine interface alias pendukung layanan digital. Yang kedua, sebagai advanced driver assistance system atau ADAS yang memungkinkan kendaraan mengemudi sendiri atau disebut autopilot. Statement kedua, lalu apakah kedepannya transportasi udara dapat diakses secara personal? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video berikut ini. Ribuan tahun lalu kita mengenal roda, 100 tahun lalu kita terbang ke angkasa. Sekarang teknologi membawa kita bisa sampai ke laut terdalam, bahkan sampai berkali-kali mendarat di bulan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih belum ada mobil yang bisa terbang? Kok bisa? Oke, percaya nggak percaya, sebenarnya sudah ada. Dan ternyata dari dulu mobil-mobil bersayap itu udah banyak dikembang. Meski memang banyak yang berhenti karena berbagai masalah. Dan akhirnya bikin mimpi kita terbang ke rumah sendiri jadi buyar. Lalu ayo siap-siap bikin SIM baru karena sekarang ada mobil ini. Udah ke Transformer, dia ini bisa berubah dari mobil jadi pesawat cuma dalam 3 menit aja. Dan bisa terbang super cepat berjarak sejauh Jakarta ke Seoul. Itu baru satu. Masih ada juga mobil terbang lain yang seru buat ditunggu, meski emang tidak mesti sabar beberapa tahun lagi untuk nyoba. Maksudnya ngelihat orang-orang yang nyobain mobil tadi di YouTube. Pertanyaannya, emang kenapa sih ngembangin mobil terbang itu makan waktu lama banget? Apa susahnya? Selain alasan-alasan yang udah ketebak ini, nyatanya bikin gabungan mobil dan pesawat itu susah banget karena beberapa fungsi yang malah berlawanan. Jadi intinya gini, mobil itu didesain buat nyiptain gaya dorong biar jalan ke depan, sedangkan badan pesawat buat untuk bisa naik ke atas. Terus, biar bisa jalan, mobil itu harus dibuat lebar dan berat, dan sebaliknya pesawat harus ringan dan tipis biar bisa terbang. Belum lagi soal mesin yang juga bakal boros dan adanya bagian-bagian mobil yang bisa menghambat terbang. Karena kalau sempat mogok di langit, nggak cuma susah nyari bengkel terdekat, tapi juga udah mestinya nyiapin surat wasiat. Oke, sekarang makin kerasa kalau mobil terbang banyakkan resiko daripada serunya. Tapi sebenarnya selain mobil bersayap, banyak penemuan lain yang bisa buat kita melayang melewati kemacetan. Contohnya ada papan terbang ini yang bisa buat kita terbang bebas lurus. Atau ada juga kendaraan bernama ribet ini yang bisa lepas landas kayak helikopter, alias nggak perlu ngegas di landasan panjang. Dan yang paling kerennya, salah satu jenisnya mau ada yang segera diuji coba di Bali. Jadi kalau kalian nonton video ini di masa depan, coba ceritain gimana hasil uji coba di kolom komentar. Berkaca dari sejarah industri mobil ngalamin revolusi berkat seseorang ini, satu orang katanya pengen punya kuda yang lebih cepat. Ia justru hadir bukan dengan kuda super, tapi mobil yang justru jangkau. Pertanyaannya, akankah mobil terbang yang akan merevolusi jalan kita? Atau cuma akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya kita nggak pernah punya? Dan seperti biasa, terima kasih.